Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Imron, NIM 52007111074 dari Prodi Teknik Elektro B, Universitas Teknologi Yogyakarta. Mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan telepon mobile. Nah, tabel of content atau pokok pembahasannya yaitu generasi 0, generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, latar belakang terlebih dahulu. Nah, pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah cepat dan pesat. Salah satunya di bidang komunikasi, di mana saat ini komunikasi yang cepat dan praktis sangat dibutuhkan. Dengan adanya telekomunikasi, ini dapat diketahui sebuah informasi dan dapat berbicara tanpa mengenal batas di mana dan kapanpun. Salah satunya itu telepon seluler. Nah, telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar dengan telepon fixed line konvensional, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau wireless. Nah, telepon seluler sekarang juga tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi banyak fitur-fitur lainnya seperti internet, streaming video, dan lain-lain. Nah, lalu lanjut ke pokok pembahasan pertama yaitu generasi 0 atau 0G. Nah, generasi 0. Generasi 0 merupakan cikal bakal dari komunikasi seluler modern. Jaringan ini pertama kali digunakan oleh kepolisian kota Detroit, di mana pada saat itu jaringan tersebut digunakan untuk keperluan patroli. Jaringan ini berada di kisaran 2 MHz. Nah, lalu pada tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation atau sekarang berganti menjadi Motorola, mengembangkan Portable Handy Talkie SCR-536, sebuah alat komunikasi di medan perang pada Perang Dunia Kedua. Nah, lalu pada tahun 1943, Galvin Manufacturing Corporation mengeluarkan kembali Portable FM radio 2 arah. Pertama diberi nama SCR-300 dengan model backpack untuk tentara US. Berat alat ini sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Nah, berikut adalah alat perangkat SCR-536 yang digunakan tentara pada Perang Dunia Kedua. Nah, lalu perbedaan sistem telepon bergerak dengan sistem telepon radio awal adalah pada sistem telepon bergerak untuk melakukan komunikasi harus melalui jasa komersial Public Switched Telephone Network atau PSTN yang berfungsi sebagai operator untuk mengarahkan panggilan. Sedangkan pada sistem telepon radio tidak membutuhkan jaringan tersebut karena komunikasinya langsung dilakukan antara pengirim dan penerima panggilan melalui jaringan tertutup. Nah, berikut adalah beberapa teknologi yang digunakan pada generasi 0 atau 0G. Yang pertama yaitu PTT, MTS, IMTS. Kedua AMTS, ketiga OLT, yang keempat MTD, yang kelima MTD, tetapi berbeda dengan yang empat, yang kelima yaitu Mobile Phone System D atau Mobile Telephony System D. Lalu yang keenam Autotel atau PALM, yang ketujuh ARP. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknologi yang digunakan pada 0G, yaitu pertama yaitu Push to Talk atau PTT. PTT merupakan teknologi jaringan dengan prinsip half duplex atau kedua perangkat atau stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali dalam satu waktu. Sangat mirip sekali dengan walkie-talkie. Namun bedanya ini digunakan untuk terhubung dengan jaringan seluler untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua yaitu Mobile Telephone System atau MTS. Merupakan teknologi radio telepon yang berada di VHF Very High Frequency yang terhubung ke jaringan PSTN.
MTS ini digunakan pertama kali di Stasiun Louis pada tanggal 19 Juni 1946. Peralatan aslinya berbobot 36 kilo dan awalnya hanya memiliki 3 saluran untuk semua pengguna di area kota. Kemudian bertambah menjadi 32 saluran dengan 3 band frekuensi. Nah, yang ketiga adalah Offline Land Mobile Telephony atau OLT. OLT merupakan jaringan mobile telepon yang pertama kali diperkenalkan di Norwegia pada tanggal 1 Desember 1966. OLT beroperasi pada band frekuensi VHF 160 MHz, lalu pada tahun 1976, OLT telah memperluas band frekuensinya ke UHF. Kemudian, pada tahun 1981, pelanggan OLT mencapai 30.000 pelanggan yang membuat jaringan ini merupakan jaringan yang terbesar pada waktu itu. Nah, OLT sudah menggunakan sistem komunikasi full duplex serta menggunakan teknik modulasi frekuensi atau FM. Nah, lanjut ke generasi pertama yaitu 1G. Nah, teknologi 1G adalah teknologi nirkabel generasi pertama, telepon seluler atau cellphone, ada pula yang menyebut mobile phone. Nah, 1G sendiri merupakan singkatan dari First Generation. Teknologi ini adalah standar untuk telepon seluler analog yang diperkenalkan sekitar tahun 1980-an. Nah, gambar di samping ini merupakan perangkat pertama generasi pertama yaitu 1G, yaitu Nokia Mobira Takman NMT 450. Nah, teknik komunikasi yang digunakan pada generasi 1G ini adalah Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Teknik ini memungkinkan pembagian alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan setiap pelanggan yang ada di sel tersebut. Nah, berikut adalah teknologi yang digunakan pada generasi pertama yaitu Nordisk Mobile Telephony atau NMT. Teknologi 1G yang berkembang sekitar tahun 1980-an ini, teknologi ini terdiri dari NMT 450, dikembangkan oleh Ericsson dan Nokia pada tahun 1981 yang beroperasi pada 450 MHz menggunakan sistem PDD yang berbasis FDMA. Nah, lalu yang kedua yaitu Advanced Mobile Phone System atau AMPS atau IS-136. Teknologi 1G yang dikembangkan oleh Bell Labs sekitar tahun 1970-an ini digunakan di Amerika Serikat. Teknologi ini menggunakan frekuensi 800 MHz seluler FM band. Cara kerja teknologi ini hampir sama dengan teknologi IMTS yang ada pada 0G. Nah, lalu lanjut ke ketiga yaitu Cellular Digital Packet Data atau CDPD. Teknologi yang beroperasi pada frekuensi 800 MHz dan 900 MHz ini memberikan kemampuan kepada teknologi DAMPS atau AMPS untuk komunikasi suara maupun data menggunakan kanal jaringan sampai kecepatan 19,2 kbps. Sebagai data paket pada jaringan, teknologi ini dapat menjalankan aplikasi internet protokol atau IP. Nah, lalu yang keempat yaitu Mobitech. Mobitech ini dikembangkan oleh Ericsson berdasarkan standar dari OSI di Amerika Utara. Mobitech ini beroperasi pada 900 MHz, sedangkan di Eropa 400 sampai 450 MHz. Nah, lalu lanjut ke generasi kedua yaitu 2G. Nah, 2G ini merupakan jaringan telekomunikasi seluler generasi kedua yang diluncurkan secara komersial pada standar GSM. Jaringan 2G adalah jaringan yang pertama menawarkan layanan data dan pesan teks SMS. Jaringan 2G didasarkan pada jaringan digital, mampu meningkatkan kualitas panggilan, juga mengurangi transmisi data yang kompleks. Nah, keuntungan dari 2G memungkinkan konektivitas di seluruh dunia dalam bentuk semi-global roaming. Nah, teknologi-teknologi yang digunakan pada generasi kedua yaitu DAMPS, GSM,
PDC, PHS atau PAS, lalu CCD, HSCSD, IDEN, CDMA1 atau IS-95. Nah, berikut beberapa penjelasan dari teknologi yang digunakan pada generasi kedua. Nah, yang pertama yaitu GSM. Teknologi 2G berbasis TDMA ini dikembangkan oleh study group yang bernama Grup Spesial Mobile atau GSM untuk mempelajari dan mengembangkan sistem telekomunikasi publik di Eropa. Pada tahun 1989, tugas ini diserahkan kepada European Telecommunication Standard Institute atau ETSI. Dan GSM fase 1 diluncurkan pada pertengahan 1991. CDMA1 atau Interim Standard 95, IS-95 adalah teknologi 2G berbasis CDMA yang berbasis pada dua kelas gelombang band kelas 0800 MHz dan band kelas 1 1900 MHz. Diperkenalkan oleh Qualcomm pada pertengahan 1990-an dan didukung oleh AT dan T, Motorola, Lucent, ALPS, GSIC, Primeco, Samsung, Sony, US West, Sprint, Bell Atlantic, dan Time Warner. Nah, pada generasi kedua juga terdapat generasi 2.5G sampai 2.75G. Nah, teknologi yang disebut dengan 2.5G adalah teknologi komunikasi yang merupakan peningkatan dari teknologi 2G, terutama dalam platform dasar GSM yang telah mengalami penyempurnaan, khususnya pada aplikasi data. Pada generasi yang berbasis GSM atau TDMA, teknologi 2,5G diimplementasikan dalam GPRS dan WIDEN. Sedangkan yang berbasis CDMA1 diimplementasikan dalam CDMA 2000-1X Release 0-RTT atau CDMA 2000. Nah, teknologi yang digunakan pada generasi 2.5G sampai 2.75G yaitu GPRS, WIDEN, dan CDMA 2000-1X Release 0-RTT. Nah, teknologi berikut adalah penjelasan sedikit mengenai teknologi yang digunakan pada generasi kedua yaitu 2.5G, yaitu GPRS. Teknologi 2,5 yang disisipkan atau overlay di atas jaringan GSM untuk menangani komunikasi data pada jaringan kecepatan transfer data GPRS dapat mencapai hingga 160 kbps. Teknologi GPRS memiliki 3 fitur keunggulan, yaitu 1. Always online, an upgrade to exciting network atau GSMN TDMA, dan yang ketiga yaitu an integral part of 8G NWC DMA. Nah, lalu yang kedua yaitu CDMA 2000-1X Release 0-RTT. Teknologi 2.5G yang merupakan teknologi pengembangan dari CDMA1 dengan penambahan kemampuan pada layanan dan beroperasi di frekuensi 400, 800, 900, 1700, 1800, 1900, dan 2100 MHz ini merupakan tergantung dari regulasi frekuensi di tiap negara. Jadi, frekuensinya akan berubah-ubah setiap regulasinya tiap negara. Nah, lalu lanjut ke generasi ketiga yaitu 3G. Nah, generasi ketiga atau 3G, teknologi 3G adalah teknologi komunikasi generasi ketiga yang menjadi standar teknologi telepon bergerak atau mobile phone, menggantikan 2,5G. Hal ini berdasarkan ITU atau International Telecommunication Union dengan standar IMT 2000. Kemampuannya meliputi komunikasi suara nirkabel dalam jangkauan yang area luas, panggilan video, dan jalur data berkecepatan tinggi. Dan semuanya itu bekerja dalam perangkat bergerak mobile.
Fasilitas tambahan juga meliputi transmisi data SPA yang mampu mengirim data dengan kecepatan sampai 14,4 Mbps untuk download link dan 5,8 Mbps untuk uplink. Nah, tujuan awal 3G yaitu menambah efisiensi dan kapasitas jaringan, menambah kemampuan jelajah atau roaming. Yang ketiga yaitu untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi, peningkatan kualitas layanan, mendukung kebutuhan internet bergerak. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu frekuensi yang digunakan oleh teknologi 3G yaitu untuk download link yaitu 1920 sampai 1980 MHz dan untuk uplinknya itu mencapai 2110 sampai 2170 MHz. Nah, lalu teknologi yang digunakan pada generasi 3 yaitu EDG, WCDMA atau UMTS, CDMA 2000-1X, EFDF, lalu TD-CDMA, lalu GAN atau UMA, lalu HSPA, lalu FOMA, yang ke-8 yaitu HSOPA, yang ke-9 yaitu TD-SCDMA. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan teknologi yang digunakan pada generasi ketiga yaitu EDG. Kemampuan EDG mencapai 3-4 kali kecepatan akses jalur kabel telepon, biasanya sekitar 30 kbps, dan hampir 2 kali lipat kecepatan CDMA 2000-1X yang hanya sekitar 70-80 kbps. Kecepatan transfer data EDG bahkan dapat mencapai kecepatan hingga 236,8 kbps dengan menggunakan 4 time slot dan 473,6 kbps dengan menggunakan 8 time slot. Lalu yang lanjut ke penjelasan berikut tentang WCDMA. Nah, WCDMA dirancang sehingga dapat menyediakan bandwidth sebesar 2 Mbps. Layanan yang dapat diberikan UMTS atau WCDMA diupayakan dapat memenuhi permintaan pemakai dimanapun berada. Frekuensi radio dialokasikan untuk WCDMA adalah 1885 sampai 2025 MHz dan 2110 sampai 2200 MHz. Nah, lalu kelima yaitu generasi keempat atau 4G. Nah, 4G yaitu singkatan atau kepanjangan dari fourth generation, yaitu generasi keempat. Generasi keempat ini mempunyai kecepatan transmisi berkisar antara 100 Mbps sampai 1 Gbps. Percakapan, internet, chatting, jejaring, permainan, video, ataupun fitur yang ada di dalam dapat dinikmati lebih baik dari 3G. Sinyal 4G menggunakan sistem IP atau Internet Protocol yang biasa digunakan oleh sebuah protokol data. Dengan menggunakan IPv6 atau versi 6, terdapat 2 kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia, yaitu standar WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access yang dideklarasikan di Korea sejak 2006 dan standar Long Term Evolution atau LTE Swedia sejak 2009. Nah, berikut adalah jenis-jenis LTE, yaitu 4G LTE FDD atau Frequency Division Duplex or Pirate Spectrum, yaitu menggunakan frekuensi 800 MHz sampai 1800 MHz sebagai jalur pertukaran data. Nah, kelebihan dari jaringan 4G LTE FDD adalah jaringan yang luas daerah penggunaannya, cocok untuk mereka yang pengguna telepon, chat, sosial media, dan browsing.
Lalu yang kedua yaitu 4G LTE TDD atau Time Division Duplexing. Nah, jaringan 4G LTE yang bekerja pada frekuensi 2300 MHz ini kinerjanya sangat cepat sekali dalam hal download, namun sangat lambat sekali dalam hal upload. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, 4G LTE Advanced. Jaringan 4G LTE Advanced ini berkecepatan tinggi dalam upload dan download karena 4G LTE Advanced ini menggabungkan antara 4G LTE FDD dan 4G LTE TDD yang digabungkan. Jaringan 4G LTE ini bekerja pada frekuensi 900 MHz hingga 2300 MHz. Nah, lalu ke pokok pembahasan terakhir yaitu generasi kelima. Nah, generasi kelima yaitu 5G. Nah, sampai saat ini jaringan 5G masih dalam pengembangan di beberapa negara. Namun beberapa situs online Korea Selatan merupakan negara pertama yang meresmikan layanan jaringan 4G secara komersial pada tanggal 5 April 2019 di Seoul. Kecepatan internet 4G yang dipastikan di Korea Selatan bervariasi, mulai dari 400 sampai 500 Mbps. Dan di Indonesia sendiri, belum lama ini juga sudah meresmikan jaringan 4G untuk pengguna Telkomsel. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini, yaitu makalah dari Franklin Aditama Katoende, yaitu tentang sistem komunikasi seluler, dan ini adalah webnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.